ini. Kami mau menyatakan pemulihan terjadi di tempat ini Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami bagi Engkau. Mari sama-sama nyatakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kembali
Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Yesus, kami mau tetap memuji dan menyembah Engkau, mengagungkan Engkau atas segalanya. Amin. Salam jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Saya percaya sepanjang kita tinggal di rumah, kita banyak mengambil masa untuk bersama dengan keluarga, dan banyak masa bersama, berbicara, bercerita dengan keluarga. Dan kita tidak lupa juga mengambil masa untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam doa kita, dalam ibadah keluarga kita. Dan pada hari ini, tanggal 29 Maret 2020, kita datang kepada Tuhan di dalam persekutuan kita. Kalau kita tahu, persekutuan dengan Tuhan itu adalah satu kekuatan yang diinginkan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan sebelum saya mengongsikan firman Tuhan kepada jemaat yang Tuhan kasih, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita mengucap syukur, berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan yang bersama-sama yang kita kecapi dalam hidup kita, baik pun untuk pribadi, baik pun untuk keluarga kita. Dan mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur punya waktu belajar untuk mengerti sabda firman-Mu. Bapa di surga, sebelum hamba-Mu menyampaikan firman ini, biarlah urapan kuasa Roh Kudus memberi pengertian bagi jemaat-Mu yang hamba-Mu layani. Lewati firman ini, kami sama-sama dikuatkan. Kami sama-sama mengerti tentang kesetiaan Allah, tentang kasih Allah yang tidak pernah pudar, yang tidak pernah berubah, senantiasa membimbing ataupun memimpin kami dan menguatkan kami. Dan saya percaya seluruh jemaat-Mu yang hamba mulyani, jemaat LC, supaya Tuhan membungkusi mereka dalam keperluan, dalam doa mereka, dalam pekerjaan tugas mereka. Tuhan membungkusi mereka dengan kuasa. Beri kemenangan untuk kami. Biarlah kami dimenangkan oleh karena kesetiaan Tuhan yang bersama dengan kami. Kami belajar firman-Mu, urapi firman-Mu menjadi kekuatan pengertian bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, dan mari kita melihat dalam teks Mazmur 119 ayat 89 sampai ke 96. Mazmur 119 ayat 89 sampai ke 96. Dan begini bunyi firman Tuhan. Ayat 89, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu, semuanya itu ada sekarang. Sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam kesengsaraanku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu. Sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, di dalam Mazmur 119 ini saya membawa satu tema untuk kita renungkan, untuk kita fahami melalui kata-kata dalam Mazmur 119 ini. Dan saya membawa kita dalam satu tema yang berkata kesetiaan Allah. Tema pada hari ini yang saya renungkan, yang saya bawakan untuk kita, yaitu kesetiaan Allah.
Pemazmur 119 mengungkapkan betapa Allah itu setia, betapa sempurna Dia, dan betapa luar biasa keperkasaannya. Sang pemazmur mengakui kepastian firman Allah yang tidak dapat disangkal dan juga semua nasihatnya. Kesetiaan Tuhan turun-temurun, kesetiaan Tuhan memelihara anak-anak tebusannya. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita amati kebenaran ini digenapi dalam hidup orang percaya. Di dalam teks ini, saya mengungsikan kepada kita 2 poin tentang kesetiaan Allah. Poin yang pertama, kesetiaan Allah memelihara kita dalam pencobaan. Kesetiaan Allah memelihara kita dalam pencobaan. Dan setiap manusia di dunia ini pasti pernah mengalami pencobaan. Baik pun itu pencobaan yang datang melalui ekonomi, baik pun itu pencobaan yang datang melalui keluarga, anak-anak kita, baik pun pencobaan itu datang dalam kerja dan tugas kita. Dan saya percaya semuanya itu mematangkan kita sebagai orang percaya melihat kesetiaan Allah menyertai kita. Ayat yang ke-E, Allah menguji tidak lebih dari kemampuan kita. Allah menguji tidak lebih dari kemampuan kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan pencobaan biasa. Pencobaan biasa ini yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sebab dalam teks ini mengatakan, sebab Allah setia. Jemaat yang Tuhan kasihi, Allah tidak akan mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dalam setiap pencobaan, Allah akan menyediakan suatu jalan bagi kita agar dapat bertahan dalam pencobaan dan mengalahkan dosa. Dan itulah kesetiaan Allah kepada kita, dan Dia akan memberi kita jalan bagi kita agar dapat bertahan dalam pencobaan. Jemaat yang Tuhan kasihi, tentang cara mengatasi pencobaan, hanya jika kita berpegang pada firman-Nya dan sepenuhnya bergantung kepada kemurahan-Nya, kita yang lemah ini boleh dibuatnya menjalani proses kemenangan. Hanya jika kita berpegang pada firman Tuhan, lalu kita diproses oleh Tuhan di dalam pencobaan, supaya kita memiliki kemenangan. Saya percaya pencobaan-pencobaan yang datang, yang selalu memberi tekanan dalam emosi dan hati kita, dan setiap pencobaan itu Allah telah mengatakan dalam firman-Nya, Allah tidak akan mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Sebab itu, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, kita memiliki kekuatan, kita memiliki jalan keluar jika kita senantiasa melihat kesetiaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Yang ke-B, pencobaan boleh datang, tetapi kemenangan di pihak kita karena Allah setia. Pencobaan boleh datang, tetapi kemenangan di pihak kita karena Allah setia. Mari kita melihat dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16.
Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Dan di sini kita melihat melalui kisah ini di mana tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Dan kita melihat dalam ayat yang 15 berkata, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Kalau kita melihat daripada kisah keadaan Israel, dan di mana Raja Aram sedang berperang melawan umat Israel, dan di sini kita melihat pribadinya Elisa yang ada pada saat itu, dan dia melihat dan dia mengetahui dan dia yakin sekalipun kuasa raja negeri Aram itu memiliki kekuatan, tetapi Elisa dia percaya bahwa kekuatan Allah yang bersama dengan mereka. Apakah yang akan kita perbuat, kata bujangnya, sebab dia melihat begitu ramai orang yang sedang mengelilingi kotanya. Disitulah Elisa berkata kepada bujangnya, tetapi Elisa berkata kepada bujangnya itu, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Di sini kita melihat betapa yakin Elisa bahwa dia sangat mengenal kesetiaan Allah dalam hidup dia, bahwa dia mengatakan kepada bujangnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kalau kita melihat daripada teks ini, di mana Elisa berdoa, dia berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Dan ini yang dilihat oleh seorang yang bersama dengan Elisa, yaitu bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jemaat yang Tuhan kasihi, di mana Tuhan menyatakan kehadirannya di saat umatnya dikepung, di saat umatnya didatangi oleh orang-orang yang ingin membunuh mereka. Tetapi kita belajar daripada Elisa ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, dan Elisa berdoa memohon kepada Tuhan, maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Ketika orang Aram datang untuk menyerang umat Israel, dan apa tindakan yang Elisa lakukan? Elisa tidak memiliki senjata, Elisa tidak memiliki pedang, tetapi dia memiliki iman, keyakinan kepada Allah yang setia. Allah yang setia akan menyertai. Dan Elisa mengambil masa untuk berdoa, dan ia memohon kepada Allah. Maka Allah mendengar doa Elisa. Maka Allah membutakan mata orang-orang Aram sehingga mereka tidak melihat di mana kota yang ditempatkan, yang kehadiran Elisa yang ada bersama dengan mereka. Bukan hanya Allah berpihak kepada umatnya saja, tetapi juga pasukan-pasukan malaikat siap sedia untuk mempertahankan orang percaya dan kerajaan Allah. Jemaat yang Tuhan kasihi, saya percaya melalui keadaan yang dilalui oleh Elisa dan bersama abdi Allah ini, sekalipun ketakutan, kebingungan abdi Allah ini, tetapi Elisa tetap setia, tetap yakin, dan ia memandang kepada Allah, dan dia tetap berdoa sehingga musuh-musuhnya dibutakan Allah mata sehingga mereka tidak melihat kota Elisa. Dan pada hari ini
semua orang Kristen yang percaya harus senantiasa berdoa agar Allah membebaskan mereka dari kebutaan rohani dan kebutaan mata hati mereka untuk melihat realiti rohani kerajaan Allah dengan lebih jelas. Dan saya percaya semua orang Kristen yang percaya mengambil waktu, mempergunakan masa seperti Elisa. Dan kita melihat keadaan pada saat ini ketakutan, dan biarlah ketakutan itu disingkirkan daripada hati kita. Biarlah segala sakit penyakit yang menular disingkirkan daripada pikiran kita orang percaya. Kita datang seperti Elisa. Kita datang memohon kepada Tuhan supaya Tuhan membutakan mata-mata penyakit coronavirus ini, membutakan kuasa yang mengikuti penyakit coronavirus ini, membutakan strategi iblis yang mengikuti coronavirus ini. Kita minta kepada Allah, kita seperti mana Elisa berkata, dia berdoa supaya Tuhan membutakan mata orang-orang Aram yang ingin mendatangi mereka. Pencobaan boleh datang, tetapi kemenangan di pihak kita karena Allah kita setia. Dan poin yang kedua, kesetiaan Allah menjamin keamanan kita. Nah, mengapa Allah menjaga miliknya? Mengapa Allah senantiasa melihat umatnya? Mengapa Allah senantiasa mendengar doa umatnya? Karena kesetiaan Allah menjamin keamanan kita. Dan saya ingin membawa kita untuk melihat di dalam Mazmur 121 ayat 4 sampai 5. Mazmur 121 ayat 4 sampai 5. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saya ulangi lagi. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Dan jemaat yang Tuhan kasihi, kita memerlukan pertolongan sejati. Sebab itu pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Dan di sini kita melihat daripada kata-kata pemazmur, dia mencari pertolongannya, dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, dan dia ingin mencari dari manakah pertolongannya. Pemazmur menyadari ketiadaan pengharapan baik dari dirinya maupun orang lain. Jemaat yang Tuhan kasihi, akhirnya pemazmur menyadari dan menyatakan dengan tegas bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia mencipta, yang maha kuasa, dan penjaga yang tidak pernah terlelap. Saya sangat berterima kasih oleh karena firman ini. Dan saya tahu sekalipun kita tidur, sekalipun kita bekerja, sekalipun kita mengabaikan kebaikan Tuhan, tetapi Tuhan kita tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur penjaga kita. Dan di situ kita sadar apabila kecelakaan, apabila mara bahaya datang, kita percaya dengan firman ini bahwa Allah kita tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, menjaga kita siang dan malam, menjaga keluar masuk kita. Sebab itulah saya sangat percaya di dalam kehidupan saya, penjagaan Allah Israel itu yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, yang menjaga saya siang dan malam. Tidak ada pertolongan lain, jemaat Tuhan, selain di dalam Tuhan, penjamin hidup kita. Harus diakui bahwa tak seorang pun mampu berjaga-jaga sepanjang hari tanpa istirahat. Hanya penjaga Israel, Allah kita, secara aktif melindungi umatnya. Tak ada penjaga lain yang sanggup berjaga-jaga seperti Tuhan kita. Dan itulah firman Tuhan yang menguatkan kita bahwa penjaga Israel, Allah perkasa, Allah yang kita sembah, yang tidak pernah dan tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, dia menjaga
kehidupan kita. Dan saya ingin kongsikan firman Tuhan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3. 2 Tesalonika 3 ayat 3 berkata, "Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat." Saya tetap bersyukur jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, dan saya telah mengongsikan kepada kita tema firman Tuhan yang saya bawa dalam Mazmur 119 pada hari ini, yaitu kesetiaan Allah. Dan saya telah mengongsikan 2 poin untuk kita tentang kesetiaan Allah. Poin yang pertama, kesetiaan Allah memelihara kita dalam pencobaan. Dan yang kedua, kesetiaan Allah menjamin keamanan kita. Dan saya percaya firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita ini memberi kekuatan, memberi dorongan untuk kita, dan lebih lagi melihat apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Dan kita belajar daripada Elisa. Dia harus datang kepada Tuhan walaupun pencobaan yang datang dalam kehidupan dia, sekalipun dia tidak memiliki senjata. Dan Elisa bersenjatakan Allah yang luar biasa keperkasaannya, yang memimpin umat Israel oleh karena dia berdoa meminta kepada Tuhan. Dan kita bersyukur pada hari ini, walaupun kita tinggal di rumah, walaupun kita tinggal dalam rumah kita masing-masing, dan kita bersyukur karena Allah mengizinkan kita untuk berdoa, untuk mencarinya. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan, Allah Israel tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Dan kita ingati firman ini, dan kita renungkan firman ini dalam hidup kita, betapa Allah itu setia menjaga kehidupan kita. Jemaat yang Tuhan kasih, dan saya percaya firman Tuhan yang saya kongsikan ini untuk kita, memberi dorongan untuk kita, betapa kesetiaan Allah itu menjaga kita siang dan malam.